Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? Iya. Saya bolak-balik dimintai pendapat tentang kasus penyobekan nama gereja pemberi bantuan di sebuah tenda di Cianjur. Video itu viral beredar di media sosial ditambah tanggapan yang berisi caci maki karena penyobekan itu seharusnya tidak dilakukan. Video itu merusak sisi kebinekaan kita yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita sejak lama. Sejak lama, Provinsi Jawa Barat mendapat banyak sorotan sebagai provinsi yang intoleran. Dan ini bukan kata saya loh ya, tapi hasil survei dari Setara Institut yang mereka publikasikan di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2022, Setara Institut juga mengeluarkan survei bahwa Depok yang berlokasi di Jawa Barat mendapat peringkat tertinggi sebagai kota paling intoleran. Dan biasanya kalau sudah mendapatkan predikat begini, meski itu dari hasil survei di lapangan yang dibikin secara ilmiah, pastilah ada yang membantah. Seperti Wagub Jabar misalnya, UU Ruzanul Ulum yang membantah kalau Depok dibilang kota intoleran. Dia bilang, saya sudah muter kemana-mana kok nggak ada tuh yang intoleran. Saya sendiri nggak tahu ukuran apa yang dipakai oleh Wagub Jabar dalam mengukur intoleran di daerahnya. Mungkin pakai perasaan ya. Tapi predikat sebagai provinsi dan kota intoleran di Jawa Barat itu nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu fakta adalah berkembangnya ormas-ormas agama yang intoleran di Jawa Barat. Seperti contohnya Ormas Garis. Ormas yang dibentuk oleh tokoh-tokoh garis keras yang terlibat dalam kerusuhan Tanjung Priok di tahun 1984. Penerus founder Garis namanya Cep Hernawan. Bahkan pernah diisukan terlibat dalam gerakan teroris internasional ISIS. Di tahun 2014, Cep Hernawan mengaku pernah ditahbiskan sebagai presiden regional ISIS di Indonesia. Dia juga mengaku tahun 2015 pernah mengirimkan 100 orang WNI ke Suriah dan memasok dana sampai 1 miliar rupiah. Yang menarik, Cep Hernawan pimpinan Garis ini pernah ditangkap polisi justru bukan karena masalah keterlibatannya dengan ISIS, tetapi karena masalah penipuan. Ormas Garis diduga terus merekrut anggota-anggotanya dari pesantren di Cianjur dan punya basis massa yang kuat. Yang mengherankan buat saya dengan sebegitu banyaknya fakta dan bukti, Ormas Garis tetap saja dibiarkan berkembang dan tidak pernah ada tindakan keras kepada mereka, semisal pembubaran baik dari Pemda setempat maupun dari kepolisian. Seakan-akan Ormas Garis ini sengaja dipelihara untuk perolehan suara buat siapapun politisi yang membutuhkan. Jadi mau menyangkal sekuat apapun hasil survei dari Setara Institut yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi intoleran dan Depok sebagai kota intoleran gak bisa dipandang sebelah mata. Jawa Barat menjadi gudang berkembangnya kelompok intoleran yang terus-menerus membesar karena mereka sengaja dipelihara untuk mendulang suara. Kasus gempa di Cianjur ini membuka mata betapa model intoleran yang dilakukan oleh Ormas Garis itu seperti puncak gunung es saja. Puncaknya terlihat tetapi bawahnya nggak kelihatan dan bisa jadi lebih besar. Jadi mau diapakan sih ormas-ormas intoleran seperti Garis ini di Jawa Barat? Ya, semua tergantung dari ketegasan Pemda dan Pemprovnya.
Masalahnya, apakah mereka ketika mereka menjabat, mereka tidak menggunakan ormas seperti garis supaya mendapatkan kekuasaan? Biasanya sih iya, karena ormas agama itu besar banget di Cianjur dan masing-masing daerah punya rajanya sendiri-sendiri. Gak minta restu dari mereka, alamat gak bisa menang pemilu di sana. Sulit memberantas intoleransi di Jawa Barat karena pemerintahnya sendiri lembek dan bergantung pada mereka. Itu seperti hukum supply and demand. Ada penawaran, pastilah ada permintaan. Saran dari saya pribadi sih, dan sejak dulu ini sudah saya ingatkan. Kalau ingin memberikan bantuan, gak perlulah mencantumkan nama di bantuan itu. Niatnya ikhlas aja, gak perlu pakai label-label segala. Toh Tuhan juga tahu kita itu kasih bantuan, gak perlu diumumkan segala. Apalagi pakai bendera atau baliho kalau sudah memberikan bantuan. Nanti jadi mirip pemilu, di mana setiap bantuan pasti ada foto kontestan. Jadinya seperti punya pamrih memberi bantuan tapi berharap supaya dipilih. Nah, ini ada pepatah dari orang tua yang selalu harus diingat. Kalau tangan kanan sedekah, tangan kiri janganlah diberitahu. Karena bantuan atau sedekah atau apapun itu adalah niatnya yang memberi dan bukan niat untuk meminta kembali. Setuju? Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol. Kita landaikan di teras itu. Nanti ini rumahnya yang untuk dibantu nanti. Itu 50 juta ya. Yang sedang 25 juta. Nanti segera dibangun. Yang ketimbun semua. Ya coba nanti lihat kalau bisa di situ, masih di situ, kalau enggak ya nanti direlokasi. Dilihat nanti dilihat satu persatu. Banyak sekali. Ini saya beri bantuan 5 juta. Kalau ada keperluan ya. Nanti ada yang mau beli sabun atau beli apa, minta ke Pak siapa ini? Ya. Pak Ade, Pak RW dibawa 5 juta nanti untuk keperluan mendadak ya. Kalau makanan ya sudah, ada masalah minum sudah. Kalau beli misalnya sabun dan lain-lain ya. Makasih Pak.